Wa hakimhu, dan jadikan dia seorang hakim, yaitu seorang penentu, fi jami'i umurika, di seluruh urusan-urusanmu. Warji' ila ra'yihi, dan kembalilah kepada pendapatnya, wa masyuratihi, dan musyawarah kepadanya, fi kulli sya'nik, di setiap urusanmu. Waqtadi bihi, dan ikutlah dengannya, contohlah dengannya, fi jami'i af'alihi, di seluruh af'alihi, perbuatan-perbuatannya, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapannya, illa, kecuali, fima yakunu, di dalam apa-apa yang ada, khassan, secara khusus, minha, daripada perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya tersebut, bimartabatil masyayikhah, dalam kedudukan sebagai seorang guru. Kamukhalatatin nas, sebagaimana bercampur, bermuamalah dengan manusia serta bersosialisasi bersama mereka. Wa da'watil qarib wal ba'id ilallah, dan dakwahnya guru tersebut kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. Ilallah, yang dakwah tersebut membawa kepada Allah. Wa ma asbaha dzalik fatusallimuhu lahu, maka serahkanlah kepada syekh tersebut. Apabila kita sudah mendapatkan seorang guru, jadi guru itu nanti macam-macam ya. Ada syekh tarbiyah, yaitu syekh murabbi. Ada syekhul futuh, syekh yang membukakan kita perkenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syekh mursyid, syekh yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada macam-macam itu syekh itu. Guru murabbi itu guru yang kita ini dipelihara sama guru tadi. Artinya kita benar-benar digiring oleh guru tersebut, dididik amaliyah kita oleh guru tersebut, ditunjukkan mana yang salah, mana yang benar dari guru tersebut. Itu namanya guru murabbi. Dipelihara kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dijadikan selalu baik. Namun ada juga guru futuh. Syekhul futuh itu, atau guru futuh pembuka itu, guru yang mengenalkan kita kepada Allah. Dulu kita nggak kenal Allah, artinya nggak kenal itu kita tahu Allah, kita muslim, kita mukmin. Cuman mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara lebih mendalam itu dari guru tersebut. Ada guru lagi syekhul mursyid yang memberi petunjuk saja, ditunjukkan begini. Dan di dalam semuanya itu memiliki tugas-tugas masing-masing. Tapi yang tertinggi ada yang mengatakan syekh al-murabbi, guru yang benar-benar melihara kita. Artinya iman kita masih dipelihara, masih dijaga oleh guru tersebut. Kita setiap waktu ada hubungan dengan guru tersebut. Itu syekh al-murabbi. Dan apabila engkau mendapatkan jenis-jenis syekh tersebut, fa'alki nafsaka, maka kita pasrah sudah sama guru. Pasrah sama guru. Nah, itu luar biasa kalau sudah pasrah sama guru. Maka kita akan mendapatkan guru tersebut selalu ada di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan idza sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab. Kalau seorang murid itu sungguh-sungguh,
maka dia akan dapatkan gurunya itu ada di depan pintunya selalu. Artinya apa? Setiap dia memerlukan guru tersebut, gurunya ada. Gurunya ada. Itu kapan hari kemarin sudah kita jelaskan. Ada beberapa kejadian-kejadian nyata. Seorang yang bahkan bicara sama saya sendiri. Sampai-sampai yang ada dia dapat masalah sampai kena sihir. Sampai kena sihir. Ini cerita sendiri orangnya nih, sama saya. Diganggu gitu sampai meriang. Pas tertidur mimpi gurunya yang nahan-nahan itu, serang-serangan itu. Oh, sampai segitunya itu. Nah. Maka pasrahkan. Kalau ada apa-apa, tanya sama gurunya, ngomong sama gurunya. Nggak bisa ngomong, hadirkan gurunya, ya. Kemudian fatihahkan gurunya. Ya. Kayak halnya seperti orang mau telepon. Ya. Kalau telepon kan kita kontak, ada kontaknya di telepon. Mau WhatsApp, ada kontaknya. Kalau nggak tahu kontaknya nggak bisa. Ya. Nah, gitu, seperti itu juga dihadirkan. Ya. Lalu kemudian ratibul Fatihah, dibacakan surat Al-Fatihah. Ya. Karena salah satunya guru kita Syekh Al-Habib Umar, itu beliau pernah cerita para sholihin itu, ya, itu waktu ziarah Nabi Hud, beliau ceramah. Salah satunya ada seorang yang bernama Al-Habib Abdul Qadir Al-Junaid, Abdul Qadir bin Ali Al-Junaid kalau nggak salah. Beliau itu mengatakan, nas hahuna yatakallamun wa ana asma'hum fi baiti, gitu ya. Orang itu ngomong-ngomong di sana-sana dan ana di sini dengar apa yang mereka omongkan. Termasuk salah satunya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, yang putranya ada di Batu Pahat, Habib Ali di Batu Pahat. Itu sampai ulama-ulama datang ke situ. Ini abahnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus itu punya murid namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Abdul Qadir Jeddah, Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu beliau di Siwun atau di Bur, ya. Habib Abdul Qadirnya itu di Siwun, Habib Ja'far yang di Tarim. Jaraknya itu Surabaya Sidoarjo lah, kurang lebih. Ya, Surabaya Sidoarjo gitu. Itu beliau Habib Ja'far ngomong nyebutin aja, ya Abdul Qadir katanya, ya Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang di Siwun dengar, lebaik katanya, lebaik. Langsung hari itu juga berangkat ke Tarim, ketemu Habib Ja'far bin Ahmad. Lalu beliau ngomong, ya Habib, antum saya panggil anak. Habib Ja'far ini gurunya, antum panggil anak. Karena dengar suara antum sampai ke telinga saya. Luar biasa Habib katanya. Antum, suara antum karomah sampai dari Tarim ke Siwun katanya. Kata Ja'far kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, la ya Habib, ya apa namanya, kata Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, la ya Abdul Qadir, akan tetapi telinga inti yang Masya Allah, pendengaran inti luar biasa katanya. Jadi masing-masing nggak mau, padahal guru sama murid. Tapi di sini apa? Di sini itu mereka tahu. Sholihin itu tahu. Sampai di antara mereka itu sahibud darak. Sahibud darak. Sahibud darak itu banyak. Ya, banyak sekali. Termasuk sahibud darak itu Syekhana Khalil, Kiai Hasan Genggong sepuh, Kiai Hasan sepuh, Kiai Muhammad Hasan Genggong, ya. Abu Bakar bin Muhammad Segaf, ya. Itu Qutbul Ghaus. Ya. Itu terus banyak. Nah itu termasuk yang kuat itu ya, yang ada gosilanya karamah yang Umar Muhdar, itu kuat, itu kuat. Nah, artinya apa? Artinya mereka itu guru-guru kita juga dengar. Kalaupun mereka nggak dengar, ada yang mendengarkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan di antara kemuliaan seorang murid apabila ta'alluq, ada kaitan dengan gurunya, walaupun gurunya itu nggak tahu, maka dibuat tahu. Kalau nggak tahu, Allah wakilkan. Ya, wakilkan
malaikat atau siapa untuk menjadi wakil gurunya. Wakil dari gurunya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Wa hakimhu fi jami' umurik, dan jadikan gurumu itu sebagai hakim, penentu daripada urusanmu. Bingung, istikharah nggak ketemu, datang gurunya tanya, saya punya begini, menurut antum, menurut jenengan, menurut sampean apa? Itu pernah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Gubah itu, beliau mau jahit baju, tapi nggak ngomong, nggak ngasih kabar kepada Habib Ali Al-Habsyi. Padahal beliau itu sering sulit. Coba bayangkan ya, itu zaman dulu nggak ada yang namanya HP, tulis surat, mau bikin baju, mau bikin ini, mau bikin itu, tulis surat kirim. Ya. Tapi pas mau bikin baju lupa, beliau itu lupa ngirim surat, lupa izin, lupa mentertib Al-Fatihah dan lain sebagainya. Pas bajunya jadi, yang satu ini lengan bajunya lebar, yang satu lengan bajunya sempit, nggak sesuai. Beliau nggak langsung marah sama tukang jahitnya, enggak. Beliau langsung mengatakan, ini gara-gara saya nggak ngabari guru saya Habib Ali Al-Habsyi, katanya. Gara-gara saya nggak ngabari, saya nggak musyawarah, saya nggak minta izin, ya, nggak ngabari guru saya, akhirnya jadinya kayak gini nih, katanya. Saking ta'zimnya. Bahkan beliau kalau hari Ahad itu, di hari Jumat atau hari Ahad itu di Sewon itu ada madros, ada pengajian roha Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid itu. Habib Muhammad bin Idrus ini muridnya. Beliau itu kalau sudah waktunya madros kira-kira bedanya sini sama Hadramut itu 4 jam. Jadi kalau sekarang ini jam 8, berarti di Hadramut masih jam 4 sore. Beliau itu buka jendela itu, duduk di jendela tersebut sambil gini-gini. Kayak dengar kenapa gitu loh. Gak taunya ditanya kenapa, saya lagi dengarkan madros, katanya. Saya lagi dengarkan pengajian guru saya Habib Ali Al-Habsyi. Ini live streaming ini. Cuma live streamingnya wali ini beda. Ini luar biasanya ini. Wah, kata. Fi jami' umurika, seluruh urusanmu tanya. Kalau nggak paham tanya, jangan malu-malu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama kalau engkau tidak tahu. Nah, salah satu ulama itu ya gurumu. Ulama itu umum, tapi ada yang atasnya ulama, yaitu apa? Gurumu, ulama yang kau pilih untuk menjadi pembimbingmu. Warji' ila ra'yihi, dan kembalikan kepada pendapatnya, wa masyuratihi, dan musyawarah kepada dia, kepada beliau. Fi kulli sya'nik, di setiap daripada urusan-urusan. Waqtadi bihi fi jami' af'alih, dan ikutilah seluruh perbuatannya, ditiru, dicontoh. Dan jangan lupa selalu doa Allahumma astur uyub syekhi atau aib syekhi. Ya Allah, tutupkan aib guru-guruku atau guruku dariku, sehingga saya tidak melihat aib di dalam guruku. Itu bukan fanatik, tapi yang namanya setan itu ganggu. Nanti muncul ngomong, guru kayak gini mbok tiru. Guru kayak gini, guru kayak gini. Itu nanti setan seperti itu. Tidak banyak, tidak sedikit yang seperti itu, banyak. Ya, banyak seperti itu. Kalau nggak lewat dia, lewat orang tuanya. Dan ini pernah terjadi di dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu pernah punya murid. Muridnya waktu berangkat ya, didaftarkan ibaratnya dia. Dibawa sama orang tuanya, sama ibunya. Ibunya ngomong, "Ya Syekh Abdul Qadir, ini saya punya anak, saya janda, tidak punya suami. Saya takut ini anak nggak bisa terdidik dengan baik. Saya pasrahkan kepada engkau. Tapi ini perempuan kaya." Pasrahkan.
Begitu dipasahkan, ya namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendidik dengan didikan luar biasa. Itu anak dididik sebulan, Masya Allah. Yang awalnya anak tersebut gemuk, ya, timbangannya anggap saja timbangan 100 kilo. Ya, dalam sebulan turun separuh sudah istilahnya itu. Jadi kurus anak tadi. Mereka nggak tahunya ada tetangga perempuan tadi itu lapor. Saya tadi dari tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. Mungkin dia dari Basrah atau dari Kufah gitu ya. Dari kota lain ngomong. Saya lihat anakmu. Pangling saya ngeliat anakmu. Dipikir bagus, pangling. Pangling ya apa? Anakmu kurusan. Kayak gak tahu mangan. Hah? Ini perempuan manja-manja anak ditaruh di pondok kok jadi bungkring kurus kayak gini. Wah, tidak bisa ini. Didatangi sama ibu tadi. Perangkat ibu tadi. Begitu melihat ternyata anaknya memang tinggal balung kulit. Lurus itu anaknya. Sambil duduk di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani kayak orang lemes, sakit gitu. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani duduk ya, sambil makan daging ayam. Oh, yang namanya ibu tadi spontan. Ibu ini kadang-kadang ya situlah the power of mak-mak ya. Saya iso nek mak-mak kan ngalao, ojo tau nyalakno pasti salah kan. Oh iya. Banyak itu. Itu jadi banyak di media sosial banyak sudah tidak usah diceritakan di sini ya. Liting kanan belok kiri ditabrak ngamuk-ngamuk. Wis hukum ikusan. Ayo. Lalu kemudian apa ibu tadi langsung spontan. Wah ente anu ya Syekh Abdul Qadir ente begini. Enggak diceluk Syekh Abdul Qadir mana? Abdul Qadir langsung celuk jenenge. Kamu begini anak saya lihat sampai itu anak menang tok. Kamu anak saya dari gemuk lucu gitu ya. Lucu gemuk. Apa itu jenenge ya? Hah? Gemoy. Anak saya dari gemoy jadi kayak gini. Wah marah-marah ibunya. Sedangkan kamu enak-enakan makan seperti begitu, Mas. Ya. Abdul Qadir Jailani ngeliat seperti ini ya sudah. Sekarang apa? Mau bawa pulang, bawa pulang. Wah sudah puas. Kalau engkau wahai ibu katanya, kata Abdul Qadir, ingin anakmu makan puas seperti saya, maka anakmu harus bisa melakukan apa yang saya lakukan. Iku balung mau iku ditunting. Ditunjuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaddajaja gumi biidnillah. Iku apa jenenge? Balung-balung itu ngerapet jadi seret jadi kayak ayam. Jadi balik seperti ayam. Gitu. Nah itu bukan karomah yang biasa, itu Nabiullah Uzair kan seperti itu. Al-Qur'anul Karim disebutkan itu. Undur ila himarika ya. Lihatlah kepada keledaimu sampai dari balung-balung tidur 100 tahun. Ya. Pas dilihat bangun ditelok loh. Dipikir tidur cuma sehari, enggak taunya 100 tahun. Itu bukan cuma Ashabul Kahfi yang 300 tahun. Ini Nabiullah Uzair yang sampai dikatakan oleh orang Yahudi Uzair ibnullah. Ya. Kalau Nasrani mengatakan Isa ibnullah, kalau di dalam Yahudi Uzair ibnullah. Wah. Akhirnya dibalikkan lagi keledai tersebut. Nabi. Ya. Selesai itu pas balik ke rumahnya dilihat rumahnya itu masih ada. Begitu diketuk pintu sing nyusul putune. Yang buka pintu itu cucunya yang sudah jadi mbah-mbah. Ambil anu ditelok. Loh, sampai tertegun gitu ya. Dilihat. Kamu siapa katanya? Saya Uzair. Nangis. Uzair itu kakek saya. Dia berangkat kemana entah berantah kemudian hilang. Tidak ada kabar lagi. Akhirnya diceritakan. Uzair si urip putune setelah diceritakan putunya cucu yang meninggal. Nah di situ apa? Di situ bisa. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai', mampu untuk membuat apapun, menghidupkan itu mampu. Si ibu tadi langsung, oh ya sudah,
Syekh Abdul Qadir sebelum itu ibunya dibilang sekarang bawa pergi. Begitu dibawa pergi, anaknya tadi masih digandeng sama ibunya dalam perjalanan pulang. Gak taunya anaknya tadi itu ngomong-ngomong macam-macam fikih ilmu nih. Ilmunya sebut-sebut semuanya. Ibu tadi heran. Kamu ini ngomong apa, Nak? Ini tadi masalah hukum begini, hukum begitu, ini masalah begini, begitu. Anaknya tadi ngomong. Banyak ilmunya ternyata. Ibu tadi nyesel langsung balik ke Syekh Abdul Qadir Jailani minta maaf, anaknya minta supaya diterima kembali jadi murid. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak, itu sudah ngajari kurang ajar sama saya. Takutnya nanti anakmu tidak bisa dapat barokah. Bawa sudah. Nah itu. Kalau sekarang itu banyak sekolah umum itu. Ya. Anak itu seneni, anaknya dimarahi oleh gurunya lawadul nang bapake. Pak, aku mau digempuk Pak ambek guru Pak. Menene diparani gurune didugui. Diantemi gurune. Besoknya anak tadi makin melonjak, kurang ajar. Saya terus terang heran. Zaman saya itu dipukul ya, teplok ambek penggaris. Pek, abang. Mulai omah ngomong tadi dipukul, makanya aja ngomong tambah dicewir. Mending gak wadul lebih wong tuwa. Lu temenan, mungkin ada yang ngalami itu semua itu ya. Ya. Tapi sekarang beda sekarang. Ya. Akhirnya guru-guru tidak bertindak sebagai pendidik lagi, cuman sebagai pengajar saja, tapi bukan pendidik. Ini matematika sih, PPKN, IPA begini selesai tak wis mulia kan. Guru agama pun sampai seperti ini diajari Al-Quran, diajari fikih, diajari akhlak seperti ini, cuman sekedar tulisan. Iki ngajari, tapi didiknya enggak. Kenapa kalau sudah dididik, saya ngamuk, saya nang omah. Makanya akhirnya hilang itu yang namanya pendidikan itu hilang. Bukan pendidikan, pengajaran. Jadinya pengajaran. Nah ini repotnya. Apalagi waliyadzubillah kemarin itu ada kabar. Allah, nakut, serem. Zaman akhir zaman itu tambah serem. Ya. Ada anak waktunya sekolah di bangunan ada 10 orang siswa-siswi malah berbuat mesum di dalam bangunan. Ya mungkin antum dengar kabarnya itu. Lagi apa iki wayahe sekolah kok kayak gini? Bolos biyen niku kita nek bolos ngombe es tape. Eling kita orang itu. Iku nek bolos es tape. Nek ana guru sing ngiten. Ya. Iku paling mokong wis iku. Kenapa bolos? Wedi durung kerjano PR. Wedi ambek guru. Saya iki enggak kerjano PR, gurune malah dilawan. Salahane Pak, lha apa mbok kei PR? Lu ngono. Tambah serem ya. Itu kan aneh, ini luar biasa ya. Bahagia. Tapi kalau antum sudah dapat guru yang seperti itu, guru itu nggak harus lebih tua, enggak. Kenapa? Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Ada Syekh Al-Habib Umar waktu usianya beliau itu masih 40-an. Ya, saya waktu taklim di sana itu usianya beliau itu masih 40-an, belum sampai 50. Itu ada murid-muridnya yang usianya sudah 80 tahun. Ngomongnya sampai nunduk. Terhati ini yo. Seperti Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i usianya 15 tahun, 17 tahun, muridnya itu ono sing usianya sak bayi Imam Syafi'i. Bukan seperti bapaknya lagi, seperti kakeknya Imam Syafi'i. Itu duduk depannya Imam Syafi'i. Nah itu. Warji' ila ra'ihi wa musyarrid fi kulli sya'nik, setiap urusanmu ikuti seluruh perbuatannya. Wa aqwalihi, ucapannya. Ini dicontoh, ditiru. Guru itu kalau misalnya makannya bagaimana cara makannya, gimana cara melihatnya, gimana waktu senyum sama orang, waktu senyum bicara begini, itu dilihat, disaksikan. Itu telok guru tadi. Lihat.
melihatnya itu dengan penuh ta'zim, melihatnya itu dengan penuh lutuf, perhatian kayak gimana gitu. Dipelajari gerak-geriknya guru, cara jalannya bagaimana, pakaiannya itu bagaimana, kenapa pakaiannya seperti ini, kenapa seperti itu ada maknanya semuanya kalau guru itu. Itu saya seperti pernah kejadiannya Sayyidina Isa bin Taifur Al-Bustami, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid. Murid itu janji, saya kepingin ikut Anda wahai imam, wahai Sayyidi, wahai Sayyidi Abu Yazid, saya kepingin ikut ngiringi. Lah waktu ngikut ngiringi jalan itu lumrah, zaman dulu itu gak banyak seperti itu. Apa kalau bahasa sekarang gitu ya, khidmah itulah. Nah, jadi di mana ada gurunya jalan itu diikuti. Malah zaman bukan zaman dulu, sampai sekarang pun ya di pondok-pondok itu kalau kiai-kiai sepuh itu biasanya di depan rumahnya itu ada santri yang duduk-duduk, nanti begitu keluar langsung khidmah, nyapa sandali jalan. Itu zamannya Rasulullah, Anas bin Malik. Zaman Rasulullah SAW, Anas bin Malik. Begitu juga ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Ka'ab kalau nggak salah. Ka'ab itu kayak gitu ya. Sampai dalam hadis itu dikatakan Ka'ab itu kalau nggak salah, saya lupa namanya, itu menyiapkan wudu, tempat wudunya Rasulullah, air wudunya Rasulullah disiapkan ya. Kemudian hajat-hajatnya Rasulullah disiapkan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Ka'ab, kalau nggak salah, alaka hajah, wahai apa namanya Ka'ab, apakah engkau punya hajat? Fasal, mintalah katanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Saya nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen jadi murafik, pendampingmu di surga. Wa ghair dzalik katanya. Selain itu katanya. Kata sahabat tadi, la ya Rasulullah, hudak katanya. Itu saja katanya. Saya kepingin jadi pendampingmu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, inni ala hawaijak, inni ala hajatika, ala qada hajatika bi kathratis sujud. Tolonglah aku dengan supaya hajatmu tercapai itu, tolonglah dengan berbanyak sujud. Artinya banyak doa, banyak sholat. Nah itu bukan satu Anas bin Malik seperti itu juga. Sampai diludahi oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau ada hadis nyebut plek Anas itu seling. Anas itu ingat. Sampai dapat sapu tangan, sampai dapat ini itu dan lain sebagainya. Lalu itu kenapa? Khidmah. Banyak itu kayak sepuh, ulama-ulama, guru-guru, bahkan yang kita lihat dalam kehidupan itu Syekh Al-Habib Umar ya. Itu ada orang yang nyiapkan obatnya sendiri, bawa obatnya Syekh Al-Habib Umar, guru kita Habib Umar ya, wes itu obat tok. Nanti ada yang bagian disuruh sama Habib Umar untuk apa, urusan apa, termasuk ngambil sandalnya dipegang. Ada yang bagian mayungi, kalau misalnya Habib Umar jalan panas ada yang mayungi. Ada yang bagian ngipasi. Nah, dulu ada Habib Abdullah bil Fiqih Malang, Darul Hadis ya. Itu beliau itu yang belajar di tempatnya beliau itu banyak. Salah satunya anaknya atau putranya Kiai Hamid Pasuruan. Dan banyak anak-anak putra-putra kiai, putra-putra habaib itu yang di Pondok Nas itu. Nah, beliau itu itu kalau sudah ceramah itu nggak setengah jam, 1 jam ceramah. Itu 2 orang berdiri, ada yang megangi mic, ada yang ngipasi, pasono. Jadi ngipasi tak deh, sama mari sampai selesai. Nek sing ngipasi iki paling ya nih ya, tapi sing nyekel miki kadang-kadang kesel ngene miki modern rek. Modern iki ngene tok balik.
Loh itu bukan oh itu guru kurang ajar. Enggak, salah yang ngomong kayak gitu. Mereka nggak tahu kapasitas gurunya. Ana abdun liman allamani harfan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sampai ngomong saya adalah budak. Liman allamani harfan, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya adalah seorang budak bagi seorang yang mengajarkan saya satu huruf. Satu huruf tok itu aku jadi budaki. Nah kalau budak apa? Bahkan kalau dijual ke pasar, saya mau. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak mengerti bagaimana kedudukan guru. Makanya mereka, wah itu guru kurang ajar, itu guru ngajar. Salah. Kamu nggak merasakan itu. Kalau tahu hakikatnya guru, nggak bakal orang mengatakan seperti itu. Itu. Ada Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf di Sewun itu. Itu kalau nggak salah satu keturunannya itu ya, itu garis keturunannya itu Habib Husain bin Abdullah, Habib Husain Potlat ya. Habib Husain bin Abdullah ya. Asgaf ya, banyak yang menemui itu kan ya. Itu salah satu keturunan. Kakeknya ini Habib Ali bin Abdullah itu kakeknya beliau. Itu belajar dari Sewun ke India sana. Belajar dengan seorang yang bernama Ali bin Abdullah Al-Idrus. Oh perjalanan jauh sampai depan rumahnya. Satu perjalanan ini, ya, tidak ada pesawat. Sampai di rumahnya beliau itu nggak berani ngetuk pintu, diam aja. Dibuka sama khadimnya. Duh, ada orang. Ada perlu apa? Saya mau ketemu sama Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Saya mau taklim sama beliau. Saya mau khidmah, saya mau belajar. Sampai kan, Tuan katanya sama khadimnya, Tuan ini ada orang di bawah mau belajar sama jenengan, ini gimana ini? Diintip. Oh, coba buka no. Gak dibuka kan. Begitu waktunya makan, gak dikasih makan. Waktunya tidur, istirahat malam, gak dibukakan pintunya. Begitu ada tamu-tamu datang, tamunya dipersilakan masuk, ini gak dipersilakan masuk. Sampai ketika sudah makan itu tamu-tamu, kobokannya dikumpul, disiram dari atas. Kena pakaiannya. Dan beliau gak ngamuk. Gak marah, gak tergerak, belas, pokoknya diem aja. Wah, coba bayangkan kita orang yang udah disiram toko ndukur, waduh, segala kamus-kamus pisuan metu abe. Ya, wah dipisui cocok kok ditobrak, disawati omahe apa. Ya, orang saya pernah ketemu waktu SMP itu malahan saya dulu. Ya, itu teman saya itu pernah ditegur gara-gara waktu upacara. Ditegur, mulai iku sebenarnya motor gurune iku digembosi. Bane disuwek digembosi maneh. Tak warange ini kan. Ada ditegur waktu upacara saja. Nah itu. Akhirnya setelah selesai 3 hari itu dilihat beliau nggak bergeming, tetap di tempatnya. Akhirnya berkata suruh masuk. Begitu masuk naik, kemudian cuma ngobrol sebentar disuruh pulang. Jadi orang alim. Dan ini pernah kejadian yang saya sampaikan kapan hari itu ada satu orang kiai di Banyuwangi ya, sampai ke tempat ke Syekhona Khalil Bangkalan. Sama Syekhona Khalil nggak disuruh belajar, malah dikongkon apa? Lu guna nisare wit. Duduk di situ aja. Ditelok lu gotok, wah kon iku lu gotok wis mulya. Pulang, suruh pulang tadi kiai besar di sana. Di Banyuwangi. Oh, itu Syekh. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau itu sampai mengatakan ya ada satu orang. Satu orang itu datang seorang ahli maksiat pemabuk di kotanya. Waduh, ahli maksiat terus pokoknya. Pas ini datang ini mau deketin mau duduk di tempatnya Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul Ratib Al-Attas itu. Enggak taunya salah satu muridnya ngomong, ya Imam, katanya ada seorang syekh itu bisa menyampaikan seseorang kepada Allah lahdzah dalam waktu sejenak katanya. Apakah itu mungkin? Dan kalau mungkin apakah antum ini salah seorang dari itu katanya. Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, "Nah, saya seorang dari itu." Tapi kok kami nggak sampai-sampai katanya. Kata murid-muridnya, murid protes. Enggak taunya
Apakah engkau kepingin sampai kepada Allah dalam bentuk dalam lahdzah secepatnya? Naam katanya. Katanya pemabuk tadi begitu duduk ditelok ini tak Sayyidina Umar bin Abdurrahman atas. Itu pemabuk langsung nangis masuk ke Jabiyah. Di Hadramut itu biasanya masjid itu ada Jabiyah. Jabiyah itu kayak kolam kecil. Ya ukurannya paling 1,5 meter kali 1,5 meter lah. Ya sekitar seperti itu. Itu airnya lebih dari 2 gula. Lebih dari 2 gula ya bisa 4-5 gula. Itu biasanya kalau orang mau mandi di situ atau kalau mau wudhu di situ. Nggak ada keran, zaman dulu nggak ada keran. Jadi kolam kecil-kecil gitu. Akhirnya orang tersebut masuk di situ dan langsung beliau sholat terus nggak berhenti sholatnya. Sampai pingsan. Begitu pingsan bangun lagi, sholat lagi, pingsan lagi, bangun lagi, sholat. Kata Sayyidina Umar bin Abdurrahman atas, kalian mau seperti mereka, seperti dia katanya. Kaget orang itu, ini sembahyang terus, gak mari-mari. Itu sampai ada di media sosial itu ya, HP-nya ditaruh, dicekel bojone. Dicekel bojone. Maksudnya mau tanya, WA sopo ini? Si suami, Allahu Akbar. Jika ditakoki sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojone, Allahu Akbar, mana sembahyang mana? Tapi beda, ini kena nazar, pandangan dari seorang wali Allah naik jadi. Naik beliau. Si murid mengatakan, loh nggak sanggup, makanya pelan-pelan katanya. Selangkah demi selangkah, sesuai anak tangga, nanti akan sampai. Wah kata. Kita contoh beliau-beliau itu, bagaimana cara makannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana tidurnya, bagaimana gerakannya, ketawanya, senyumnya. Itu dicontoh, kecuali fima yakunu khasan minha, kecuali apa yang khusus. Apa yang khusus. Yang itu hanya bimartabatil masyakhah, cuman khusus guru tersebut. Khusus guru tersebut. Jadi nggak asal niru. Ada gurunya melakukan sesuatu, kita contoh. Padahal itu khusus untuk gurunya, karena gurunya punya hujjah, punya dalil. Dan apa yang diizinkan oleh gurunya untuk dilakukan, silahkan lakukan. Tapi kalau nggak ada izin ya jangan. Ada satu orang itu mencontoh gurunya ketika gurunya itu ada nih kejadian di Indonesia. Salah seorang alim, amil taqi, seorang yang bertakwa. Beliau itu ya ini tidak bisa dicontoh. Kita ini nggak bisa contoh ya. Beliau itu hampir tiap malam masuk ke lokalisasi. Ngerti lokalisasi ya? Masuk ke lokalisasi. Tapi anehnya, beliau itu masuk ke lokalisasi itu bawa satu tas itu. Masuk ke sana ngomong. Akhirnya ini muridnya yang khidmah sama dia itu melo. Pokoknya muridnya ini husnudzon mungkin ya. Dilihat kok iki gurunya ini kok masuk lokalisasi, ada apa ini? Nggak taunya gurunya apa? Masuk ke kamar dengan memanggil beberapa PSK, beberapa pelacur. Nggak metunya kapan? Mari subuh. Sebelum Isya sampai setelah subuh. Murid itu ngenteni nangis gitu. Apa ya guruku? Ya salah guru tapi. Selesai itu sudah salat subuh, selesai keluar. Besok malamnya kayak gitu, itu hampir tiap hari seperti itu. Muridnya tidak bisa niru. Tapi muridnya curiga, penasaran. Apa guruku itu? Akhirnya didatangi. Ditanya perempuan yang biasanya dibawa, dimasukkan ke kamar itu, ditanya.
kamu ini tiap malam sama bapak itu katanya. Ini ngomong guruku karena nyamar iki ibaratnya gurunya ya. Itu ngapain aja katanya. Ngapain aja. Kata perempuan tadi, saya ini selama saya menjadi seorang perempuan seperti ini, saya tidak pernah dapat pelanggan yang paling aneh kecuali beliau ini. Loh aneh bagaimana? Sepanjang malam saya itu nggak diapa-apakan, disentuh aja enggak. Cuman saya ini diajak ngobrol tentang keluarga, diajak ngobrol ini, itu ngalor ngidul sak karepe, waktu ini adzan Isya sembahyang dijak sembahyang Isya. Dan beliau itu ternyata bawa mukena. Iku mau perempuan tadi itu dikasih mukena, ayo sembahyang bareng sampai aku. Sembahyang selesai sholat ini, sholat itu selesai. Udah ngobrol lagi. Sampai kapan subuh. Subuh diajak sembahyang maneh. Iki gurune imane kuat rek. Nek mbok contoh hati-hati kan. Bablas akhirnya. Ya, iman gak kuat. Mbok. Ya. Bahaya itu. Hah? Iya, makola itu. Akhirnya apa? Murid tadi itu nangis. Terus ngomong sama gurunya. Guru, saya minta maaf. Saya ini tiap hari sampean jenengan ajak ke tempat ini. Saya ini sampai akhirnya jadi penasaran. Daripada saya suudzon, saya tanya sama mereka. Ternyata jawaban mereka begini-begitu. Guru, kalau mau mencari orang sholat berjamaah saja, saya bisa jadi makmumnya, katanya. Kata gurunya, oh enggak. Tahu enggak? Bukan masalah sholat berjamaahnya saja, katanya. Tapi ketika saya di sana, mereka tidak melakukan maksiat. Saya ajak mereka taat, saya ajak mereka bersolat, dan mereka itu nggak ada waktu untuk sholat, kecuali ketika saya datang. Dan saya cuma datangnya bisanya jam segitu. Saya ajak sholat, saya ajak sampai ini, ngobrol ini, curhat, dan lain sebagainya, sampai subuh. Subuh saya sholat, saya balik. Kalau siang mereka istirahat. Malam mereka kerja, siang mereka istirahat. Dan cuman saya mampunya seperti itu saja untuk menghindarkan mereka daripada perbuatan zina, katanya. Itu muridnya sampai nangis. Begitu gurunya selesai cerita-cerita, kamu ini sekarang gara-gara kamu banyak curiga sama saya pecat dari murid. Muridnya disuruh. Nah seperti ini nggak bisa dicontoh oleh sembarang orang. Dan kita coba macam-macam nirung ini, ya. Ada batasannya semuanya. Wahakadha. Ya. Kamu khalatatin nas, bagaimana guru tersebut ketika kumpul sama orang. Ya. Kadang-kadang guru itu ono sing sangar. Murid itu dikongkon, dikamplong, pak. Ya kita jangan niru seperti itu. Konco itu kamplong, plak tukaran. Jadi itu Sayyid Muhammad Al-Maliki kemarin kan saya ceritakan itu ya. Beliau itu sampai bukan sekali Habib Thahir Al-Kaf almarhum itu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Itu bukan sekali dua kali dicokot sampai getian, Rek. Iya. Cokot getian. Mari ngono apa? Saya berobat. Ibaratnya itu kalau digigit itu berobatnya paling 100.000 tapi dikei ini 2 juta. Berobatnya 2 juta. Ya saya masuk kantong. Itu jadi kalau ada murid yang nggak pernah dapat kiriman, cokoti terus saya. Ya. Lah kita nggak bisa, kita orang punya murid dicokot, nggak bisa. Ya. Kalau muamalah seperti itu beliau. Tapi ada lain, muamalah atau adab akhlak yang lain itu yang bisa kita contoh. Ya. Wahakadha, wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi la dhahiran wala batina. Jangan kau menyangkal apa yang dilakukan oleh gurumu. Ada seorang guru itu, beliau itu murid-muridnya nggak boleh tidur, kudu wirid. Murid-muridnya suruh wirid pagi itu, setelah sholat subuh. Sedangkan beliau tidur. Iya apa? Ternyata salah satu muridnya ngomong, waduh, ini semuanya disuruh wirid, nggak boleh tidur. Ternyata beliau yang tidur, katanya. Mari selesai wiridnya, beliau angkat kepalanya ngomong,
ngomong gini. Jangan dikira seorang wali min auliyaillah, seorang waliullah itu mereka itu dalam tidurnya tidak berbuat apa-apa. Tapi terkadang seorang waliullah itu dalam tidurnya mampu menghatamkan sekian-sekian kitab. Oh, ini luar biasa ini. Dan saya tanyakan, omongan ini saya tanyakan ke kakek saya, Muhammad bin Zain Al-Kahf. Saya ngomong, Bib, katanya ada wali yang mengatakan gini, ngomong gini. Kata beliau, itu tahu kenapa? Katanya, nggak tahu. Karena waktunya wali itu bukan waktunya kita. Saking berkahnya waktunya seorang wali itu, ya, itu kadang-kadang sejam itu bisa menjadi sekian-sekian jam. Besok wakesan katanya. Besok wakesan. Loh kenapa? Karena mereka di sisi Allah. Wasa'ah indallah atau wal yawm indallah ka alfi sanati mimma ta'udun. Tuh kata dalil sih saya jelaskan. Dan sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Bayangkan kalau 1 jam berapa? Ya bisa 1 jam itu seperti 1000 jam. Makanya bisa ngatamkan sekian-sekian kitab, bisa memikirkan sekian-sekian masalah. Itu karena wali itu memang di sisi Allah. Muamalahnya itu muamalah ilahiyah. Muamalah ilahiyah gitu ya. Tidak sembarangan. Wajib. Nah, seorang guru itu kalau kadang tidur itu tidak sembarangan. Banyak kisah-kisah yang luar biasa itu seperti. Wa in waqa'a fi qalbika syai' min al-khawatir. Dan apabila terjadi di dalam hatimu sesuatu tentang pikiran-pikiran khawatir seperti itu, maka bagaimana? Khawatir ada lintasan hati yang tidak enak. Fi jihatihi, di dalam yang berasal dari gurumu, fajtahid, maka berusahalah untuk mencegahnya. Ini guruku kok ini ya. Tahan, jangan sampai kesebut. Jangan sampai menjadi perubahan dari dirimu. Akan tapi tahan, jangan sampai bermuamalah sama orang. Jika engkau bermuamalah sama orang, jaga adabmu. Tapi jika engkau bermuamalah dengan waliullah, jaga hatimu. Ya. Muamalahnya sama orang, adabmu, karena mereka memandang zahirnya. Tapi waliullah itu memandang batinmu. Salah titik dikasyaf itu, waduh, repot. Ya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ibn Sabbagh. Ibn Sabbagh itu suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 3 orang. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Sabbagh, dan satu lagi. Ya. Satu lagi ini siapa? Satu lagi ini temannya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibn Sabbagh. Ya. Suatu ketika mereka mendengarkan ada seorang waliullah al-Ghauth. Seorang waliullah al-Ghauth. Wali gede. Akhirnya 3 orang ini melakukan perjalanan untuk silaturahmi kepada wali tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Abdul Qadir, engkau kepingin apa? Ketemu wali ini apa yang kau niatkan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, akhdul barakah katanya. Di altamisul barakah katanya. Saya kepingin ngambil berkahnya beliau katanya. Itu niatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya Ibn Sabbagh, kalau ente Ibn Sabbagh apa? Enggak, saya cuma penasaran ilmunya sampai endi. Kata Ibn Sabbagh. Lalu akhirnya berangkat. Ketika berangkat itu sampai ke tempatnya Al-Ghauth tadi, waliullah. Ya, Al-Ghauth. Pintunya itu diketuk. Syekh Abdul Qadir dan mereka semuanya mengucapkan assalamualaikum. Enggak taunya wali dari dalam itu mengatakan waalaikumsalam anta ya Abdul Qadir wa Ibn Sabbagh wa man ma'akumah katanya. Masuklah kalian, masuk. Begitu masuk, duduk semuanya pakai akhlak. Ibn Sabbagh itu enggak taunya Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya. Bukan ditanya, dituding. Anta ya Abdul Qadir, fa inni ra'aituka 'alal arsh. Arsh itu ta'al kursi, ya. Di atas kursi. Wa taqul anna gadami tahta raqabati kulli wali. Seakan-akan aku melihat di masa depanmu wahai Abdul Qadir, engkau duduk di atas kursi dan kau mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kau mengatakan bahwasannya telapak kakiku itu ada di atas setiap leher para wali di zamannya. Ibn Sabbagh gak terima.
Ibn Sabbagh itu dalam hati mengatakan la ya'lamu al-ghaiba illallah. Itu jenis-jenisnya wong zaman saiki lak ngono iku. Ya kalangan-kalangan ahli bid'ah-bid'ahan gitu lah. Ya, itu mereka nggak percaya gini-gini ya. Miskin, kasihan. Ilmu mereka cuman ada mablaghu minal ilm. Ilmu mereka sampai situ tok. Wah, ini Ibn Sabbagh seperti itu. Mengatakan bahwasannya apa? Dia mengatakan ini apa ini kok mengetahui la ya'lamu al-ghaib illallah. Apa ini? Begitu mau ngomong Ibn Sabbagh, uskut anta ya Ibn Sabbagh. Diam kamu. Wah Ibn Sabbagh. Sama Al-Qas tadi dituting. Diam kamu. Wa inni ra'aituka annaka tamut ala ghairi dinik katanya. Dan aku melihat engkau meninggal bukan dalam agamamu ini katanya. Maksudnya bukan engkau mati bukan dalam Islam katanya. Wah Ibn Sabbagh langsung ngomong, walah khurafat katanya. Apa ini nggak mungkin, la ya'lamul ghaib illallah, langsung disampaikan gara-gara dielokno mau itu. Sudah pulang, ketika perjalanan pulang, Ibn Sabbagh itu tabiatnya senang ngetes. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selesai dapat bisyarah seperti itu, ya dipendam di dalam hatinya, tidak sampai menjadikan sombong, maghrur atau tertipu dan lain sebagainya, pulang. Ketika pulang perjalanan, Syekh Abdul Qadir Jailani belok, temannya belok, Ibn Sabbagh kencang ke rumahnya. Dalam perjalanan tersebut ngelihat ada satu orang kisis, satu orang pendeta. Pendeta tadi sama putrinya, wayu rek putrinya. Nggak taunya Ibn Sabbagh ngelihat kayak gini, kita ngetes ilmu kuai usil. Dia sombong dengan ilmunya. Ketemu sama pendeta tadi ngomong, boleh kita berdiskusi kata Ibn Sabbagh. Pendeta tadi ngomong silahkan. Wah debat. Sebelum debat itu perjanjiannya gini, kalau misalnya kamu kalah bagaimana? Wah saya nggak mungkin kalah kata Ibn Sabbagh. Ya coba kalau misalnya kamu nggak bisa berbicara lagi bagaimana? Wah debat terus sampai akhirnya Ibn Sabbagh ragu dengan Islam. Setelah ragu dengan Islam, Ibn Sabbagh kemudian datangi pendeta tadi sampai masuk ke dalam Nasrani. Masuk dalam Nasrani, nggak taunya Ibn Sabbagh dikawinkan sama putrinya pendeta tadi. Ternyata kasyaf atau apa yang disebut oleh Waliullah Al-Ghuth tersebut menjadi kenyataan. Ketemu Ibn Sabbagh itu dengan temannya yang tadi berangkat di Rika itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika bertemu ditanya, ya Ibn Sabbagh, terjadi apa yang dikatakan oleh Al-Ghuth katanya. Oh ya Ibn Sabbagh katanya. Hal tadzakarta syai'an minal Qur'an? Apakah engkau masih mengetahui atau ingat sesuatu daripada Al-Qur'an? Ibn Sabbagh hafidh Al-Qur'an, hafal Qur'an. Tapi begitu selesai seperti itu kejadiannya ditanya, kamu masih ingat nggak sebagian daripada Al-Qur'an? Kata dia, saya lupa semuanya Al-Qur'an kecuali satu ayat. Apa itu? Tamatta bi kufrika fa innaka min ahlin nar, min ashabin nar. Bersenang-senanglah dengan kekufuranmu. Ayatnya itu bunyinya, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu, sesungguhnya engkau adalah penghuni neraka. Cuman kali ikut tok, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu, cuman sisa itu aja. Gara-gara apa? Kurang ajar Mbak Wali. Nah kalau duduk sama seorang waliullah, apalagi guru wali lagi, maka apa? Wah jaga hatinya dijaga. Hati tok, adabnya bagaimana? Ya tambah sisa, adab sampai hati. Ya, hatinya dijaga tapi jungkir walian ya. Kurang ajar gitu berarti. Akhirnya seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh gurumu ya jangan sampai menjadi tanya. Kalau misalnya masih penasaran apa tanya ya. Maka fa'in lam yantafi, kalau enggak hilang perasaan terhadap gurumu tersebut atau penasarannya, fahadits bihi syekh liyu'arrifak, maka tanya kepada gurumu supaya gurumu memberi pemahaman kepada engkau. Wajhal khalas minhu, cara supaya selesai dari apa-apa yang menjadi permasalahan hatimu. Begitu juga ya, wa kadzalika tukhbirhu, engkau kabarkan kepada gurumu setiap apa-apa yang terjadi kepadamu, khususon terutama tentang kejadian yang berkaitan dengan thariqah, dengan jalan, bitariq, jalan. Maaf Ustadz atau guru atau kiai ya.
ini kalau misalnya saya ini tadi malam mimpi begini, saya takut, itu mimpi saya takutnya dari syaitan atau begini begitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tadi malam mimpi seorang waliullah begini. Wake, takut mimpi wake. Ya. Tanya juga masalah saya ini kadang-kadang begini. Ya. Saya ini kadang-kadang merisaukan tentang rezeki saya. Sampai kadang belum terjadi pun saya sudah cemas. Iki nek duitku saiki iki entek meni gawe apa iki manganku apa? Itu sering itu. Ya. Itu sering. Duit uang itu masih 3 jutaan, 4 jutaan lah misalnya. Tapi bingung dengan kejadian yang besok. Iki kok aku nek bayar iki sakmene, bayar iki sakmene, yang dipikirkan pengeluaran. Itu ada pertanyaan itu ke saya. Orang ini punya duit luar biasa banyak. Ya anggapannya banyak itu ya teman-teman ya. Dia punya anak istri. Lalu itu dia itu ngomong, saya ini setiap ke dapur iku mikir iki nek beras kuntek iki apa ya? Berarti dhekku dikalong sakmene. Kok nek masalah beras iki entek moro-moro kok gas LPG ning entek sisan. Waduh LPG sakmene. Terus mari ketiap jalan, waduh kok bayar listrik iki bulane bayar listrik. Engko waduh bayar sekolah arek-arek. Ya. Itu dipikirkan pengeluaran-pengeluaran terus. Ngomong ambek kita orang. Padahal dia punya kerjaan. Dia punya kerjaan. Ngomong, Beb, ya apa Beb? Saya ini kok sering mikirkan pengeluaran begini, pengeluaran. Saya dipikirkan pengeluaran. Iya, sebab kon ndak tahu mikiri pemasukan, ora. Lho pemasukanmu iki akeh tapi sing mbok pikir iki cuma pengeluaran, mangkane tambah sumpek uripmu. Iya. Tambah sumpek, stres cuman gara-gara apa? Pengeluaran. LPG-mu iku durung tentu entek, paling entek wulan ngarep, ora. Beras sih kalau kadang-kadang mungkin gantek, mungkin meneh kan poso. Gak banyak masak. Sekolah ini itu dipikirkan kabeh pengeluaran itu dipikirno. Kalau dibuat mungkin hitungan aja nggak masalah, tapi dipikiri gitu. Dan itu sudah kita baca kemarin itu masalah tentang rezeki itu. Pikirno iku aja mikir ke pengeluaran kon iku ana pemasukan cekel siji. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ngasih rezeki itu bukan dengan cara pikiranmu, tapi dengan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Lho iku tahu rek, kita orang ini tahu menang-menang gitu ya. Waduh rek, duit entek ya wis, siapa maneh duit entek. Waduh iki nek ndak mene, ndak iso, iki kudu kerja ngene. Enggak taunya ada SMS masuk plak besok kosong. Oh kosong alhamdulillah. Apa ini ada undangan. Oh ya alhamdulillah. Loh aku enggak mikirin undangan, mikirnya apa? Mikir yang lain. Kontrakan iki durung bayar. Waduh kontrakan entek. Wis lunas. Apa maneh iki? Dipikirkan yang lain. Ternyata Allah itu cari rezekinya dengan cara yang lain. Kita orang kadang-kadang mikir ya. Kita ini semuanya ini kadang-kadang mikir, kadang-kadang apa ya aku iki ndak kerja, nek toko iki ndak buka, aku nggak oleh penghasilan ya. Tapi Allah ingin memberikan rezeki kamu dengan cara apa? Ono kancamu disadarno, bayar utang nang DI. Bayar utang. Akhirnya apa? Temannya bayar. Saya dulu pernah utang sama sampean. Mosok? Iya, piro udah? 5 juta aku biar mikir. Loh, ternyata Allah ngasih rezekinya dengan cara hambanya Allah yang lain yang punya utang disadarkan oleh Allah. Gak bisa. Makanya Imam Syafi'i ngomong apa? Kalau Anda memikirkan jalannya rezekimu, maka Anda tidak akan hidup di dunia ini. Gak akan hidup di dunia ini. Kata ya. Apapun permasalahannya, tanya sama guru, itu fungsinya guru. Engko nek ditakoki terus gurune ngomong, "Apa takok terus? Salahmu sampean dadi guru." Lho resikone guru ya ngono. Siapa maneh? Ya, tapi nek muridnya sableng ya ditakoki terus. Ya, jam 2 di WA gurune. Glinding, guru. Takoki apa? Saya tadi lupa wudhu terus saya mau sholat. Bagaimana? Ya wudhu orek. Itu sampai ada satu orang syekh atau mufti di Yaman, mufti Son'a. Itu sampai di acara nasional itu. Beliau itu ditanya. Mufti ditanya oleh seorang mengatakan, "Ya syekh, ini," ya katanya, pertanyaannya itu saya katanya. Mengambil air wudhu setelah sempurna wudhu saya, lalu kemudian saya
ketika akan melakukan sholat, maka saya seakan-akan mendengar suara angin keluar. Lalu kemudian saya mencium aroma sesuatu yang kariha, suatu aroma yang gak enak. Seakan-akan itu baunya, maaf ya, kentut. Lalu kemudian ini pertanyaan ini di Syekh Mufti tadi, Mufti Son'a ini. Lalu kemudian saya merasakan ada basah-basah sedikit di dubur saya. Wahai Syekh, katanya, apa yang saya harus lakukan? Apakah wudhu saya batal? Iku Syekh iku mau ditakoni iku nang siaran nasional. Anggap iku ditakoni ini nang TV One ngono lho. Dijawab. Maka jawab saya adalah sebagaimana 4 madhab mengatakan pergilah engkau untuk wudhu dan ulangi sholatmu. Dijawab teman sampai saya. Tapi pertanyaan ini kayak gini lho, kok masa dijawab? Jelas-jelasan batal, 4 madhab mengatakan batal. Tapi saya jawab, sing liya guyu-guyu. Yang lain ketawai sing takok edan gitu. Sampai seperti itu, nek koyo ngono-ngono ya mbok takok nang gurumu ya kebacut, berarti memang ngerepoti guru. Ya. Itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya. Ya, terutama di hari-hari ini ya. Dzulhijjah. Ojo sampai ndak dimanfaatno. Orang yang terbaik itu orang yang menjadi orang sukses itu adalah orang yang mampu memanfaatkan peluang. Antum sekarang ada peluang 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau ingin jadi orang sukses, manfaatkan 10 Dzulhijjah ini. Sukses sampean. Ya, sukses. Ya. Kata. Mudah-mudahan guru kita semuanya ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fatihah ila Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu wa Muhammad al-Alawi. من سادتنا والبحر وكانوا حلت أرواحهم مشارك الأرض إلى مغربها ثم إلى جميع سيدنا قد رباني وقد ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع مشايخ الذكرى أجمعين ثم إلى محمد هبالي مشهد محمد جميع مشايخ محمد السقاف القمر القاف محمد بن علي الجوفري عبد القادر الأنيس الحبشي وسلم المغفورين ثم إلى روح جميع أمواتنا وأمواتكم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح حجر حجر من حج ذاكر حج نعيم من حج سندر جمعيتنا من حج كم صالح المسلمين حج باكر حج عبد الرؤوف حج النصر مرهدي من السماء ومر سماء من جوا نبي عبد الله محمد فيصل منادي بنت مرحبا ومرحبا قدر من الحمد لله أن الله يغفر مرة رجل الجنة قد من زباد موضوع حسنات وما تجاوز سيئات وما يجعل قبرهم بعضا مرد الجنة ولا يجعل قبرهم بعضا من حوارين ولا صلى ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فاتب علينا توبة يغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين. صلى وسلم ربي وآله وصحبه إذا جاء صحبي والحمد للإله في البدء
Fadhal, mungkin yang ada pertanyaan silahkan. Tadi saya dikabari sama umminya Dafa minta doa biar hajinya Dafa diberikan kelancaran, Bu. Kita doakan Sohibul Bait ya, saudara Dafa, mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji mabrur, dijadikan segala nusuk-nusuknya sempurna dan berkah serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allah yaj'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur da'wa mustajabah wa hajjan maqdiyah wa anna Allah yarudduhu ba'da tamamin nusuk wa tamamil hajj wa tamamil ziyarah wal umrah salimin ghanimin mahfudin مرزوقين موفقين والظافرين بالخيرات والمسرات في حالة العمل والصلاة مع اللطف والعافية وكذلك جميع أحبابنا يا أرحم الراحمين لا دينية على كل صالحة شاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Oh itu udah mulai. Fadhal. Hah? Oh udhiyah ya. Salah kambing. Ya, sebenarnya ini punyanya A, ternyata yang dibeli punya B. Ada penyebutan. Berarti ya sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh, itu teledor. Ya, ini baru ini nggak tahu. Wallahu a'lam nanti. Ini yang sebenarnya itu abengko Pak. Iya. Saya sendiri kambing nggak pernah saya kasihkan anu. Cuman insyaallah alam. Coba nanti coba saya anu ya. Harusnya sahibul haq yang anu kambingnya si Ahmad keurupan ambil Ali. Kecuali kalau mungkin kalau Ahmad sama Ali saling ridho ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ketemu Ahmad ambil Ali bahaya ya. Ya. Harusnya kalau itu tidak sah maka panitia doman. Panitia ganteni. Oh sampai dari panitia dah. Ganteni wakil hati-hati dah. Iya. Kalau seperti itu panitia doman harusnya. Gambaran yang lebih anunya gitu. Nah, kok sampai langsung khawatir kan? Tapi nanti insya Allah saya anu lagi ya. Pertanyaan bagus itu. Fadhal, mungkin ada yang lain? Soal orang kayak jual beli kan kayak misal LPG atau pulsa itu kan pasti ada yang kayak hutang kayak gitu. Ya. Itu kan bayarnya kan nggak langsung. Kalau misalkan minta kayak uang tambahan misalnya harga 20 diminta tambahan kayak lebih 21 atau 22 itu masuk Riba. Hutang kan itu? Hutang nggak itu? Hutang. Riba. Riba. Soalnya kan kalau misalkan orang kan yang hutang bukan 1 2 pasti kan banyak. Itu kan uang kayak yang buat kayak kulaan lagi kan dia kan nggak ada, nunggu orang-orang itu bayar. Masuk itu juga. Riba. Bukannya kayak hari itu yang pernah disampaikan yang kayak Kalau itu kan yang saya sampaikan itu jual belinya harga muajjal dan harga tempo. Kalau mobil ini harganya cash, misalnya kalau motor ini harganya cash 25 juta. Tapi orangnya tempo. Harga cash sekian, apa jadinya off-road ya?
on the road sekian, harga cicil kalau dijumlahkan sekian. Ternyata cash 25, kalau cicil 27.500.000. Nah, sekarang transaksinya memang mau yang mana? Mau yang cash sekian, berarti kalau mau cicil sekian. Oh, saya mau yang cicil. Berarti dia satu transaksi. Tapi kalau yang tadi ente sampaikan itu, orang ngebon, ya kan? Itu namanya bon kan ya? Orang ngebon LPG. Berapa harganya LPG? Anggap harganya LPG 200.000. Ya. Nggak taunya ketika masalah penagihan enggak 200.000 tapi 210.000. Itu 10.000-nya riba. Beda. Kalau ditransaksikan dari awal sama. Tapi kalau dari ditransaksikan tiba-tiba pertengahan berubah itu harga, riba. Sebelumnya itu harus bicara dulu sama yang beli itu, misalkan utang nggak apa-apa tapi bayarnya sekian gitu kan. Ya. Itu umum kalau di kampung-kampung biasanya itu namanya apa? Kredit panci ya. Tapi kalau cuma dari startnya ngomong kontan sekian, kredit sekian kan dua harga ya. Apa? Enggak. Beli kontan sekian, kredit sekian. Dua harga itu kalau dalam satu transaksi. Dia akan LPG. Nah, dari LPG-nya nanti kalau saya ditanya kontan harga sekian atau kredit sekian. Kan belum transaksi. Ngabari. Tapi kalau lebih enak saya garis bulat langsung dari ngomong kontan itu kan lebih enak jadi transaksi kan nggak istilahnya. Tapi kan harga sudah ada kan? Sudah ada ya. Ada yang lain silakan ya. Apa ada yang tanya? Kusipul, fadhol. Apakah boleh milih-milih guru? Apakah boleh milih-milih guru, maksudnya gimana? Hah? Milih guru, apakah ini guru baik atau tidak? Sekarang kan habis ya. Sekarang kan banyak guru yang baru-baru gitu. Oh iya. Enggak, sampean kan minggu Sabtu kemarin enggak ada ya? Ya itu dari Pak. Pertamanya itu sudah disebut. Ya. Tugas seorang murid itu paling tidak mencari guru. Dicari guru, ini guru sesuai dengan saya cocok dengan dan sebagainya. Hati saya condong sama guru tersebut, maka pegang itu guru. Tapi kalau ada guru yang lain, kita hati nggak serak, tapi ilmunya bagus. Misalnya, guru saya sebagai acuan pedoman saya adalah Habib Umar bin Hafid. Tapi di sisi lain saya punya guru yang lain juga, seperti kakak beliau Habib Ali Masyhur bin Hafid, Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ya. Itu guru saya. Kakak beliau Habib Hasan Syatiri. Terus ada beberapa, Habib Abdullah bin Syahab. Di sini seperti Habib Abdurrahman, kakaknya Habib Syekh. Habib Abdurrahman terus Ketapang. Habib Husin bin Abdullah itu termasuk guru-guru saya. Tapi sebagai guru pegangan saya, andaikan guru-guru yang lain itu mengatakan A, sedangkan Habib Umar beliau mengatakan B, maka saya ikuti Habib Umar. Tapi guru yang lain tidak saya kurangi hak-hak mereka dan kesempurnaan mereka. Artinya saya nggak mandang mereka remeh. Karena mereka punya ijtihad dan beliau Habib Umar punya ijtihad. Tapi mereka semua guru saya. Andaikan saya nulis manakib tentang saya, saya sebut. Daripada guru-guru saya, guru saya Habib Umar bin Hafid. Lalu kemudian Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Abdullah bin Sahab, Habib Zain bin Sumit, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya belajar, walaupun nggak langsung. Saya tulis surat kepada beliau, minta ijazah dan lain sebagainya, dikirimi sama beliau kitab-kitab masa hidupnya beliau waktu itu. Terus saya anggap guru. Dan sebelumnya banyak. Nah, kata. Adol apa kalau ada yang Mau tanya, kalau melawan rasa malas istiqomah itu gimana? Mas malas
Ada yang ngomong istiqomah itu ketika kita sudah muncul suatu perasaan malas. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakannya hawa nafsumu itu lawan dengan kebalikannya. Itu Imam Al-Ghazali. Ketika kita ini malas, misalnya ya, apa sembahyang Jumat itu males sih, walau wajib itu wajib. Caranya bagaimana? Metu Istiqomah. Jangan di rumah, keluar dari rumah. Ketika mau hadir majelis, aduh males sih. Malesnya kenapa? Ini kan pas ada sepak bola kelihatannya ya. Hah? Hah? Nah, sebab tadi perjalanan ke sini kok macet ono apa ono delok bal-balan. Caranya bagaimana? Jangan di situ, beranjaklah dari situ. Harus melakukan perubahan dari posisinya dulu. Ape tangi tahajud males sih Allah. Cuman mau tek melek itu. Ape ngadeg iku kayak aduh dilanjutno enak iki. Ngadeg kau. Berdiri lah. Jadi harus ada mulai pergerakan fa inna al barakah ma'al harakah. Karena keberkahan itu ada. Jadi istiqomah harus kayak gitu. Hah? Al-harakah al-barakah. Ya, al-harakah barakah. Cari sinyal dia. Ah? Cari sinyal. Oh, iya. Ini Gen Z. Fadal. Kalau kita tuh lihat di online di YouTube memakai Habib Umar, lihat streamingnya, lihat ngajiannya, lihat cocok gitu, apa sudah dianggap guru apa gimana? Apa boleh apa enggak? Apakah boleh dianggap guru? Saya ini dulu menganggap kalau orang belajar online itu atau ngelihat streaming dan lain sebagainya itu belum jadi murid. Kenapa? Karena saya lihat guru-guru gak ada yang seperti itu. Sampai saya dengar sendiri Habib Umar ngomong kayak gitu. Habib Umar ngomongnya apa? Mereka yang mendengar. Sampai beliau mengatakan kam min gharibin ba'id wa kam min ba'idin gharib. Berapa banyak orang yang dekat tapi dia jauh, tapi ada orang yang jauh dia dekat. Termasuk beliau mengatakan ijazah di dalam online. Misalnya ada video atau online seorang mengijazahkan, apakah boleh kita mengatakan gobil itu? Habib Umar mengatakan boleh. Berarti itu kan sanad hubungannya. Lalu beliau juga mengatakan, ada pertanyaan masuk ke beliau. Mengatakan apakah cukup seorang murid itu menjadi murid ketika belajar dengan gurunya melalui streaming. Bath al-mubasyarah. Itu streaming. Beliau mengatakan, "Na'am." Iya. Karena kaitannya murid itu ketika seorang mengambil ilmu dari seorang guru, maka dia adalah muridnya. Antum delok streamingnya Habib Umar, antum jadi muridnya. Tapi yang jadi pertanyaan, selama orang tersebut bukan pertanyaan, yang pernyataan sebenarnya. Selama orang tersebut menganggap beliau adalah gurunya. Karena seorang menjadi imam ketika ada makmum. Dan mufarokoh itu hanya terjadi dari seorang makmum, bukan seorang imam. Paham maksudnya? Kita ini kalau jadi imam, ada makmum, yang bisa mufarokoh siapa? Makmum. Yang bisa menjadi makmum siapa? Si makmum. Jadi ketika Habib Umar akan menjadi guru ketika kita menganggap beliau guru. Dan ketika kita tidak menganggap beliau seorang guru berarti kita mufarokoh daripada beliau. Nah kalau sudah mufarokoh sama beliau ya sudah berarti bukan muridnya. Betul, ada yang lain? Hah? Mimpi? Waduh. Yang dikatakan mimpi, apakah dia itu kalau karena sebelum subuh, apa meskipun dia itu sudah pagi, apakah itu masuk mimpi Bang? Kalau dia itu mimpi tentang guru. Ada yang mengatakan mimpi ba'dal zuhur itu hanya bunga-bunga mimpi. Ada yang mengatakan mimpi qabl
Sebelum subuh itu adalah mimpi isyarat. Intinya ada sesuatu. Ada yang mengatakan mimpi setelah duha atau waktu duha, yaitu waktu qailulah menurut sebagian pendapat ulama, itu adalah mimpi isyarat. Artinya gini, mimpi, selama ente mimpi lalu mimpi itu sangat membekas ketika dia bangun, itu isyarat. Tapi kalau dia itu mimpinya sama guru sholat sekali terus kayak dituangkan apa tadi masuk gimana? Khair. Baik itu. Itu kayaknya itu sebelum zuhur lah ya. Itu waktu duha. Bagus, makanya para salaf itu, para solihin itu sholat istikharahnya itu sama duha. Kenapa? Karena beliau setelah sholat duha biasanya istirahat sebentar. Bagus. Cuman kalau mimpi jangan ceritakan sama siapa-siapa. Kecuali ada ceritanya sama orang yang amanat, yang amin. Karena mimpi biasanya tafsir pertama itu yang terjadi. Betul, ada yang lain? Allah ya sama apa? Waktu 10 Dzulhijjah ini. Kesempatan. Sudah terlambat. Tak apa-apa. Adrik qabla mafat. Ini kan sudah lewat sehari. Kan masih ada 9 hari lagi berarti. 9 hari jangan sia-siakan. Terus sama nanti puasa Arafahnya itu kita ikutin sana apa ikutin sini? Sini. Di sini ya? Puasa Arafah itu bukan karena wukuf Arafah, tapi tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak bareng lagi. Enggak. Coba tanggal 8, 9 itu hari apa? Dzulhijjah. Indonesia. Sabtu Minggu. Oh ya. Maksudnya Sabtu Minggu. Saudi kan dia Ahad, Arafah yang Sabtu. Berarti Idul Adha itu tanggal hari Senin. Kalau bisa hari Kamis, Jumat puasa juga. Terus itu puasanya Kamis ya digabung Yaumul Khamis, terus puasa bulan Haram, Syahrul Hurum. Nah, terus Jumatnya puasa Syahrul Hurum. Kemudian Sabtunya itu Tarwiyah sama Syahrul Hurum. Dikatakan puasa seperti itu 700 tahun ibadah. Ini puasa enggak ibadah 700 tahun. Hah? Harus pikir ibadah 700 tahun enggak usah ibadah mana gitu. Lu. Ganjaran Ben. Oh, Dawik kul huwallahu ahad bener lu. Kalau Itulah.